Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas 2 untuk mata kuliah kewirausahaan dari ruang 17. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 dimulai dari saya sendiri, Mahdia Nur Fadilah, ada Andi Lutfi, Halizabel Kizain, Ayunindia Bahia Barwati, Maulana Parlaungan Harahap, dan yang terakhir Nur Aulia Putri Istiqomah. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tugas 2 dengan tema Kravel. Sebenarnya hingga saat ini asal-muasal Kravel itu masih diperdebatkan karena banyak negara yang mengklaim originalitas dari cemilan ini. Kravel sendiri adalah pastries ternama yang asalnya dari Prancis. Nah, sedangkan waffle aslinya dari negara Belgia. Tapi Kravel diduga bukan berasal dari kedua negara itu. Di next selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya tentang mengenai beberapa problem Kravel. Oke, Kravel itu cemilan yang dibuat oleh seorang chef bernama Louis Lennox yang asalnya dari Dublin, Irlandia. Ia sangat ingin membuat sebuah dessert dari dua perpaduan unik yang tak biasa. Lalu dibuatlah kuliner yang memadukan dua dessert kesukaan masyarakat Eropa, yakni waffle dan croissant. Lalu terciptalah Kravel pada tahun 2017. Keberhasilannya dalam membuat Kravel membuat nama yang terkenal, lalu Cuisine de France menawarkan kerjasama dengan mereka untuk mengembangkan Kravel ini. Lalu setelah kerjasama tersebut terjadi, maka terlahirlah Kravel dengan beragam varian rasa. Inovasi pertama Kravel. Kravel aslinya hanya merupakan adonan croissant yang dimakan dengan menggunakan cetakan waffle. Supaya tidak bosan menyantapnya, Louis Lennox membuat inovasi pertama dari Kravel, yakni diberi campuran alpukat, tomat manis, krim keju feta, dan taburan lemah gremolata. Pada bagian atasnya diberi taburan kacang hazelnut panggang yang sudah dicincang kasar. Setelah itu ada banyak inovasi Kravel lainnya, mulai dari yang diberi siraman saus ayam hingga yang bercita rasa manis, yakni dengan diberi gula pasir serta madu, sehingga akan timbul lapisan karamelisasi pada bagian atasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kravel awalnya ditemukan di negara Eropa, tapi uniknya cemilan ini menjadi sangat populer di Korea Selatan. Ternyata hal ini ada alasannya loh. Seorang penyanyi bernama Kang Min Kyung yang mengatakan kalau makanan kesukaannya adalah kravel telah membuat geger masyarakat Korea saat itu. Mereka menjadi penasaran dengan cemilan yang katanya punya rasa enak tersebut. Sejak saat itu, kravel menjadi cemilan yang banyak dicari oleh masyarakat Korea. Next. Kravel memiliki tekstur yang unik. Hal ini dikarenakan jika biasanya waffle dibuat dengan adonan yang kental, kravel justru dibuat dari bahan dasar adonan croissant. Jadi kalau croissant dimasak dengan cara dipanggang di dalam oven, adonan croissant justru dimasak dengan menggunakan cetakan waffle. Inilah yang membuat rasanya jadi berbeda. Tekstur dari kroffel merupakan perpaduan dari tekstur yang kenyal, tapi renyah, dengan lapisan-lapisan halus yang ada di bagian tengah dalamnya. Lapisan di dalamnya ini sangat mirip dengan lapisan pada dalam croissant. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, resep dan cara membuat kroffel. Ingredien 100 gram air hangat 40 derajat Celcius, 4 gram ragi instan, 200 gram tepung serbaguna, 20 gram gula, 4 gram garam, 20 gram mentega tawar beku, 6 gram susu skim, dan 10 gram telur dengan suhu ruang. Resep dan cara membuat kroffel. 1. Campuran air hangat dan ragi. Tunggu sampai ragi bekerja pada wadah berbeda, masukkan tepung ke dalam mangkuk. Tambahkan gula, garam, dan susu skim, mentega. Aduk rata sampai semua bahan tercampur. Yang kedua, masukkan sedikit telur ke dalam adonan ragi. Pastikan telurnya dingin.
Tambahkan ke dalam adonan tepung dan pastikan semua sudah tercampur rata. Yang ketiga, tuangkan adonan pada meja yang sudah dilapisi plastik, uleni adonan sampai kalis. 4. Pindahkan adonan ke dalam mangkuk dan tutup dengan plastik. Diamkan sampai adonan berukuran 2 kali lipat. 5. Sembari itu buat adonan mentega untuk di dalam croissant. Pipihkan mentega tawar beku dengan rolling pin agar tidak lengket. Taburi tepung, bungkus mentega yang sudah pipih dengan plastik wrap. Simpan di dalam lemari es selama 15 menit. 6. Keluarkan adonan roti. Pipihkan adonan dan jangan terlalu tipis serta jangan terlalu tebal. Taruh mentega di atasnya lalu lipat adonan sampai mentega tertutup. 7. Lalu giring kembali adonan dengan hati-hati supaya mentega tidak keluar dan didiamkan di suhu ruangan selama 30 menit. Lipat kembali adonan dan lakukan hal yang sama sampai 3 kali. 9. Pipihkan adonan kembali, lalu rapihkan sampai berbentuk persegi panjang. Iris adonan membentuk segitiga siku-siku. Yang ke-10. Gulung dari bagian bawah sampai ke atas hingga membentuk sebuah croissant. Lalu lakukan ini sampai adonan habis. Diamkan adonan di suhu ruang sampai beberapa saat sambil siapkan alat membuat waffle. Letakkan adonan pada alat membuat waffle sampai matang. Mentega dari croissant akan meleleh mengikuti bentuk cetakan. Dan yang terakhir, sajikan croffle dengan aneka topping seperti coklat, madu, whipped cream, hingga es krim vanila. Baik, selanjutnya. Lalu, kenapa croffle ini bisa terkenal di Indonesia? Sekarang, mari kita cari tahu sedikit strategi yang dipakai para pembisnis croffle dan asal-muasal terkenalnya di Indonesia. Next. Croffle in Indonesia. Croffle sendiri bisa hype di Indonesia karena follow the trend. Tren tersebut bermula di Korea Selatan pada akhir 2020. Yang dimana generasi Z sangat mengidolakan kehidupan tokoh-tokoh terkenal di Korea Selatan. Croffle juga terbilang cukup unik karena makanan ini bisa disajikan dengan berbagai macam makanan lainnya seperti yang sebelumnya pernah hype pada zamannya, yaitu croffle dengan donat yang disantap bersamaan dengan minuman seperti kopi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya strategi yang digunakan untuk memperkenalkan croffle tersebut adalah dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai word of mouth. Strategi promosi yang selanjutnya ialah memanfaatkan sosial media sebagai media untuk menjalin dengan para pelanggan. Tips sukses yang dilakukan oleh bisnis croffle juga berasal dari dukungan pelanggan setia, yaitu dengan membagikan komentarnya melalui media sosial. Terciptalah word of mouth atau WOM dari postingan orang-orang yang sudah mencoba croffle tersebut. Dari strategi pemasaran tersebut timbullah awareness mengenai makanan croffle dan menjadi top of mind. Dan selanjutnya strategi mengapa croffle sangat hype karena harganya yang murah, mudah ditemukan karena banyak outlet-outlet yang menjual dan enak untuk dimakan. Next. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya. Dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Dari kelompok 8. Baiklah, akhir kata dari kami kelompok 8 ingin mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.